Shalom keluarga PCC. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Merdeka. Haleluya. Keluarga PCC, kita bersyukur ya pagi hari ini kita kumpul di tempat ini. Kita bersyukur memuji nama Tuhan dan kita akan mendengarkan firman di mana kita akan tetap berdiri teguh dan kita bersuka cita dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan sampai hari ini. Kita sehat dan kita berterima kasih, ucapan syukur kita, pujian dan menyembah yang akan kita persembahkan kepada Bapa. Mari kita berdoa ya. Bapa yang penuh kasih, kami datang hari ini bukan karena kebetulan, tapi karena Engkau yang telah dahulu memanggil kami. Terima kasih karena di dalam Kristus kami sudah Engkau pilih. Engkau kasihi dan Engkau tetapkan untuk hidup di dalam tujuanmu yang indah. Hari ini kami membuka hati, bukan untuk berusaha mendapatkan kasih-Mu, tetapi untuk menerima apa yang sudah Engkau sediakan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti siapa kami di dalam Engkau, bahwa hidup kami berharga, berarti dan penuh arah. Firman-Mu berkata di dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa kami adalah buatan-Mu, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Engkau persiapkan sebelumnya. Hari ini kami percaya Engkau sedang menuju langkah kami, bahkan melalui hal-hal yang sederhana di dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Biarlah setiap pujian dan firman yang dibawakan kepada kami sebagai mengenal kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Manis kau dengan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi hidup ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Karena-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan, hatiku bersuka. Manis kau dengar Tuhan, hai bila yang kurenungkan setiap waktu. Dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Yes. Mari kita bangkit berdiri, kita bersuka cita. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Haleluya. Gerakan badan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada teringat. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Hey, oh, besarkanlah namanya. Tuhan ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Yes. Sukacita kalau kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Amin. Besarkan nama Tuhan, puji Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Hey. Oh, besarkan
ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Siapkan hati pikiran kita memuji Dia. Nama Dia penuh nama. To your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing praises to your
besar. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh mulia nama-Mu Tuhan, karena kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bukan nama yang lain Tuhan. Nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menjadikan kami anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang hari ini melakukan pekerjaan yang ajaib dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadiratmu di tempat ini. Terima kasih Kau telah menyertai kami sepanjang hidup kami hingga hari ini. Kami merayakan kebaikan-Mu, kami memuji-muji kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami menerima yang terbaik kepada Engkau. Roh Kudus Kau yang membimbing kami, Engkau coach kami, Engkau pelatih kami, Engkau yang memberikan kami pewahyuan untuk kami sanggup melakukan setiap firman-Mu sehingga hidup kami semakin dimerdekakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap menerima yang terbaik kepada Tuhan Yesus berkata, amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar hari ini? Siapa yang seminggu ini diberkati oleh Tuhan, yang disayang oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan? Amin. Katakan, engkau juga dikasihi oleh Tuhan, kiri kananmu. Amin. Yes. Ya, kita mensinkronkan minggu ke depan ini bagaimana kita membahas tentang bahwa hidup kita ini tidak kebetulan ini. Amin. Hidup kita ini tidak diciptakan dengan isengnya Tuhan Allah kita. Amin. Ya, sehingga karena Tuhan pun tidak iseng dan Tuhan sungguh-sungguh menciptakan kita, ya, kita juga akan belajar bagaimana kita sungguh-sungguh atas hidup kita. Amin. Nah, hari ini kita bicara tentang kita semua diciptakan dengan tujuan. Dengan apa? Tujuan. Yes. Nah, hidupmu ini bukan kebetulan. Katakan, hidupku bukan kebetulan. Amin. Ya, bayangkan ya, seseorang memiliki GPS, ya, tetapi tidak pernah memasukkan tujuannya mau kemana. Ya, ia bisa terus berjalan enggak? Nyampe tujuan enggak? Enggak. Tujuannya kemana aja nggak tahu. Tapi tujuannya nggak tahu kok. Dia tanya, aku tuh mau kemana ya Pak ya? Lo nggak tahu. Kamu emang orang harus tahu. Jadi gini loh, ya. Tujuan ini dari Tuhan ini pun pribadi lepas pribadi. Nggak bisa diwakilkan. Oh kamu bilang ya sama Pak Leo, bilang sama dia tujuanku menciptakan dia tuh ini. Nggak akan seperti itu. Tujuan itu, Tuhan itu menciptakan kita ini masing-masing pribadi. Ya. Tujuannya Tuhan menciptakan Pak Leo, tujuannya Tuhan menciptakan Pak Jobi, menciptakan Mas Yudi, Mbak Indri. Masing-masing privasi. Ya. Spesial. Orang lain tidak boleh tahu. Amin. Tetapi tujuan itu selalu berkaitan dengan orang lain. Tidak pernah untuk berdiri sendiri. Tidak pernah untuk ego kita sendiri. Amin. Ya. Banyak orang hidup seperti itu. Ya. Sibuk, aktif, bahkan melayani aktif. Tapi nggak benar-benar tahu tujuan hidupnya. Ya. Nah, pertanyaannya, untuk apa sih aku ini hidup? Untuk apa? Gua apa ki aku urip ki gua apa? Nah, apa sih maksud Tuhan untuk menciptakan saya? Pernah nanya ke Tuhan enggak? Tuhan, maksudmu Tuhan menciptakan saya itu apa gitu loh? Pernah nanya enggak? Atau tanya terus? Ya, tanya sana sini. Ya kan? Oh, aku mau ada berdoa sana punya karunia yang luar biasa tuh. Bisa bedah aku mau tahu, siapa tahu dia tahu rencana aku hidup ini tuh apa. Begitu ketemu pendoanya, orang-orang yang lalu, oh kamu itu ketoknya Tuhan iseng tok sama kamu lebih aja. Ya,
Kamu nggak ada. Kamu ciptakan ini untuk pelengkap aja, apalagi untuk kalau di dulu ya kalau kita syuting film kadang-kadang film perang ya, karena ada orang-orang yang untuk sasaran tembak ya toh. Jangan-jangan ini aku hanya untuk sasaran tembak ya Plistok ini, ya kan enggak ya. Nah, hari ini kita akan melihat Tuhan tidak pernah menciptakan hidup kita tanpa tujuan. Ya. Ya, kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi poinnya apa? Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. Masing-masing pribadi kita. Tidak ada yang tadi. Untuk sasaran tembak doang nggak ada. Ya, iseng nggak ada. Ya. Jadi semua kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Gitu. Karya agungnya Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita ngerti, oh ya aku ini karya agungnya Tuhan, berarti aku ini spesial gitu, dalam hidup ini. Gitu. Jadi jangan mau kalau kita dianggap sepele sama orang lain ya, walaupun kita ini sepele. Enggak ya. Kita ini masterpiece-nya Tuhan ya. Kita ini tidak diciptakan secara acak, enggak, ya kan? Diciptakan secara acak. Oh, kayak kita milih undian, acak ini aja. Mbok menowo, ini bisa berguna, ya kan? Enggak. Tuhan enggak gitu. Tuhan enggak dari sekian banyak orang diambil, ini mungkin ini bisa berguna nih. Kalau enggak berguna ya tak buang. Enggak seperti itu, ya. Tuhan kita enggak seperti itu. Tuhan sudah menyiapkan dikatakan pekerjaan baik sebelumnya gitu loh. Jadi sebelum kita ada, kita ini sudah dirancang gitu. Amin. Kayak misalkan nih, aku butuh pot. Potnya belum ada. Aku butuh pot. Oke, aku mau cari ini sesuatu yang bisa aku pergunakan, aku ciptakan, aku bikin supaya ini berguna untuk pot. Ya kan? Seperti itu. Tuhan kita gitu. Aku membutuhkan seseorang yang seperti ini di dunia ini, rancanganku seperti ini, oke, aku mau bikin itu. Amin? Ya, seperti itu. Jadi, rancangannya Tuhan dulu sebelum kita ada. Dan kita ada untuk memenuhi rancangan itu. Amin? Ya. Nah, penekanannya di sini. Tujuan hidup bukan sesuatu yang kita ciptakan, amin, tetapi sesuatu yang kita temukan di dalam Tuhan. Karena yang bikin kita ini Tuhan, temukan itu dalam Tuhan. Jangan cari-cari dewi. Ya. Jangan berusaha aku mau seperti ini aja lah, enak di sini, empuk, basah lagi. Ya. Nah, jangan seperti itu ya, nggak akan ketemu. Tapi kita temukan dalam Tuhan. Jadi kalau kita hanya bisa temukan di dalam Tuhan, kita nggak perlu ke tempat orang lain lagi gitu loh. Ya. Nah, Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Lihat nih. Ya. Coba dibaca Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Coba kita baca bersama-sama, engkau diganti aku. Aku ini Tuhan, ya, diganti dengan Tuhan. Amin. Oke, ya. 3 2 1. Tuhan akan membuat aku menjadi bangsa yang besar dan memberkati aku serta membuat namaku masyhur dan aku akan menjadi berkat. Amin. Yes. Ya. Jadi berkat Tuhan tidak berhenti di kita. Berkat Tuhan ini tidak berhenti di Anda semua. Jadi kita diciptakan dengan rencana Tuhan. Ya. Tapi rencana Tuhan itu nggak cuma berhenti di kita toh. Jadi kalau kita punya rencana, ya, dan itu berhubungan nanti dengan banyak orang, kalau kita nggak genapi rencana kita ini, terus piye yang lainnya ini? Gitu. Ya. Jadi mau nggak mau, rancangan Tuhan ini kita harus temukan, walaupun itu pribadi kita dengan Tuhan. Tapi ini berkaitan dengan banyak orang. Gitu.
Jadi hidup kita ini adalah saluran. Nah, salurannya ini adalah sudah dirancang Tuhan. Ada orang lain yang menunggu kita masing-masing ini menggenapi panggilan kita. Ilustrasinya sederhana seperti pipa air. Jika tersumbat, mengalir nggak airnya? Tidak mengalir. Ya. Jika terbuka, dia mengalir nggak? Nah, kalau hidup kita terbuka, kita lakukan panggilan Tuhan, itu akan memberikan kehidupan bagi banyak orang. Amin. Ya. Bahkan sampai ya mungkin kita orang lain tidak bisa tahan lagi gitu loh. Ditahan jebol karena apa? Berkat Tuhan ini mengalir terus gitu. Amin. Jadi kita tidak berjalan dalam tujuan. Jika kita tidak berjalan dalam tujuan Tuhan, ada sesuatu yang hilang. Bukan hanya bagi kita sendiri, tapi bagi orang lain juga. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu, wis Tuhan, wis nggak ada pelayanan lah Tuhan, wis doa-doanan Tuhan, wis aku nggak mau lagi lakukan ini Tuhan, lah wis aku melakukan ini diperlakukan seperti ini dan lain sebagainya. Kita memutuskan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan, kita nggak ingat sebenarnya ini berpengaruh bagi yang lainnya juga. Nah, kita lihat Efesus 3:20. Ya. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi gini, ketika kita melakukan panggilan Tuhan, ya, kita berdoa oke. Kita memikirkan sesuatu oke. Tapi ketika kita melakukan panggilan Tuhan, itu kan keluar suatu kuasa yang lebih besar. Gitu loh. Ada suatu hal yang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang nggak sekedar apa yang kita pikirkan. Amin. Ya. Jadi kayak guru kami Andrew ya, dia dipanggil untuk mengubah dia sadar ya, dia tidak dipanggil untuk mengubah dunia sendirian. Ya. Jadi karena dia taat, lakukan dari kecil, ya, dari gerejanya, dari pelayanannya, dari dia bikin radio, dari dia ngarang buku, ya kan, sampai hari ini. Ya, banyak bahkan negara pun dipulihkan, negara-negara dipulihkan. Ya. Jadi nanti Tuhan ini akan menyatukan semuanya, gitu. Ya. Kita misalkan ini ada 5 orang, ada 10 orang, ada 20 orang. Ketika kita sama-sama melakukan panggilan Tuhan, itu Tuhan nanti akan menyatukan dengan banyak orang. Amin. Ya. Dan kita akan melihat pekerjaan besar Tuhan itu terjadi. Jadi kalau kita jangan minder, kita akan berkata ya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Aku ngene-ngene wae ya. Aku yo isone ngene tok. Aku lakukan ini, Bapak Ibu Saudara, jangan malah mengecilkan apapun yang kita lakukan hari ini. Kalau kita ada di dalam panggilan Tuhan, ketika ini kita terkoneksi, tersambung, itu akan membawa dampak yang besar sekali dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau kita lihat person atau kita melihat orang lain, apa tuh, kamu mau kerjaanmu cuma gitu toh. Tapi lihat, ketika Tuhan pakai di dalam panggilannya, ya, ternyata itu terhubung dengan suatu pekerjaan yang besar. Jadi jangan pernah meremehkan hidup kita ini. Mulai bangun, ya, temukan panggilan kita di dalam Tuhan. Kenapa temukan? Karena itu nggak perlu diciptakan lagi gitu loh. Tuhan tidak kelupaan begitu loh. Tuhan, panggilan itu apa Tuhan? Aduh, apa ya? Biar aku lali ya. Kan tidak seperti itu Tuhan. Ya, Tuhan sudah siapkan. Nih, ambil, lakukan ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita hidup tanpa tujuan? Ciri-cirinya seperti apa? Kita mudah lelah secara rohani. Wes, aku lelah wes gini terus, ya kan? Apa meneh enggak cuma ngene-ngene terus, ditentang terus, banyak orang berusaha untuk menghentikan pekerjaan Tuhan. Amin. Benar enggak? Ya, dicerca dan lain sebagainya. Atau banyak ada orang yang
nggak setuju, aku pergi aja lah, nanti dia sendirian, paling dia berhenti dengan sendirinya. Enggak, ya kita udah ngalami, ya kalau kita nggak fokus dengan tujuan panggilan kita, ketika ini berkata Sam, kita turun, ada pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan, kalau itu nggak kita pegang, hari ini berhenti. Kenapa? Kita ditinggalkan, ditinggalkan pemusik, ditinggalkan dan lain sebagainya lah, orang-orang partner kita yang waktu itu bersama-sama, ya kita berpikir, oh jangan salah nih, Tuhan panggilanmu kayaknya enggak ada. Kalau kita berpikir seperti itu, salah nggak ada di sisi. Ya. Nah, karena kita fokus pada panggilan, yang terjadi apapun juga, ya kita lakukan aja dengan setia. Amin. Ya, mudah lelah, nggak ada arahnya, ya. Bahkan kadang-kadang ada arahnya, orang berusaha, kamu nggak ada arahnya, kamu harus diluruskan ke sana loh. Orang berusaha mengarahkan seperti apa yang dia mau. Kalau kita nggak kuat dalam panggilan kita terpengaruh. Oh yaudah, keliru ya aku ya, salah arah ya. Nah, makanya panggilan Tuhan itu spesifik, pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Kalau kita nggak ngerti itu, ya kita gampang diombang-ambingkan. Ketemu orang sana, oh panggilanmu, kamu kerjaanmu seperti ini. Oh ketemu orang lagi, oh kamu harusnya menjadi orang yang seperti ini. Oh kamu nanti harus melayani ini seperti ini. Akhirnya apa? Coba-coba. Padahal kita ini bukan kelinci percobaan, bukan, ya kan? Serabutan. Ya. Nah ciri-ciri yang lain bahwa mudah terpengaruh keadaan, ya. Mudah terpengaruh. Itu aja ya. Itu kalau bikin KKR aja habis berapa ratus juta bahkan miliaran, ya kan? Gimana Tuhan, ya kan? Kita dipanggil, ya lakukan aja, ya. Ternyata cukup semua, bahkan bisa menjadi berkat. Amin, ya. Nah, nggak terpengaruh keadaan sampai hari H aja belum ono sangune, tetap percaya. Bahkan ada hewan kesayangan yang lagi sekarat tetap percaya gitu loh. Ya kan, lakukan. Ya. Dan di sana kita memulihkan banyak orang. Tuhan bekerja dengan luar biasa sekali. Ya. Jadi terus apa ya? Ketika kita lakukan tidak pernah puas gitu loh kalau kita nggak ada dalam panggilan kita. Ya. Banyak orang tidak kekurangan aktivitas. Ya, banyak orang ini banyak aktivitasnya juga. Gampang ya kalau mau cari aktivitas. Tapi mereka kekurangan arah dari Tuhan. Itu yang penting. Ya. Nah, aplikasinya bagaimana? Nah, kalau sudah sampai aplikasi, cepat-cepat benar. Nah, langkah sederhananya seperti ini. Mulai bertanya kepada Tuhan. Ya. Tuhan, sakjane Tuhan, aku ini diciptakan, aku percaya aku diciptakan karena Engkau punya rencana untuk aku. Untuk hidupku, untuk dunia ini melalui hidupku, untuk pekerjaan-pekerjaanmu melalui hidupku. Tunjukkan Tuhan, rancanganmu itu apa dalam kehidupan. Tanya aja, Tuhan pasti jawab. Ya. Nah, mulai tanya, tapi juga kita menyadari bahwa kita ini, hidup kita ini penting gitu loh, bukan nggak penting. Ya. Dan jangan sampai kita mengejas orang lain, oh kok kira penting, jangan sampai. Nanti kita juga akan diukur sama. Ya mulai di hadapan Tuhan, oh ya Tuhan. Jadi jangan minder kalau ketemu Tuhan. Tuhan enggak punya gunanya Tuhan. Aku penting enggak sih Tuhan? Enggak seperti itu. Tuhan, aku tahu. Kamu ciptakan aku, pastikan aku tuh penting di dunia ini. Yakin aja seperti itu, ya kan? Dan enggak cuma penting loh. Kowe kurang yakin apa Tuhan ngomong? Penting apa? Aku aja udah kasih nyawaku untuk kamu. Supaya kehidupan panggilan Tuhan dalam hidupmu itu terus berjalan. Ya. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Jadi banding-bandingin. Ya, seperti lagunya itu ya, jangan dibanding-bandingin. Kalau dibandingin mesti yang lain kalah gitu karena kita sama Tuhan. Amin. Ya, kalau dibandingin pasti yang lain kalah karena kita bersama dengan Tuhan yang besar. Nah, mulai setia dalam apa yang ada saat ini. Apa yang ada sekarang setia di situ. Ya. Kesaksian yang kita ngalami, ya seperti tadi yang sudah saya singgung, kita ngalami bagaimana kita awal-awal berdiri, ya mulai ministry berdiri, ya. Mulai Tuhan tunjukkan semuanya, ya
Kalau kita lihat kondisinya, kondisi tanahnya, kondisi segala sesuatunya, mustahil. Karena ini bicara perkara uang besar. Ya kan? Sampai ada orang seperti ini, wis, sampai biar kerja sama aku, tak biayai kabeh pembangunannya. Tapi tidak. Karena apa? Panggilan Tuhan jelas, kita yang gembala, kita yang menggarap semua. Dan akhirnya apa? Dari semak belukar, dari hutan menjadi terang. Dan pekerjaan Tuhan dinyatakan di tempat itu. Dari PCC, dari awal, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita dimulai sampai kita berusaha dihentikan, ya kan? Sampai kita dianggap tidak layak, ya kan? Ya, tapi PCC sampai sekarang masih berdiri. Amin. Karena apa? Panggilan Tuhan jelas, rencana Tuhan jelas, seperti itu. Kita ditinggalkan dengan orang-orang yang potensial, ya. Kita tetap maju terus, ya. Nah, penegasannya kuat di sini ya, bahwa hidup kita ini bukan kebetulan, amin. Ya, dan Tuhan punya rencana yang spesifik. Ya, Tuhan punya rencana umum, panggilan umum, jadilah semua bangsa muridku, baptiskanlah semua orang di dalam nama dan jadikan mereka murid. Ya, semua kita dipanggil itu seperti itu, tapi ada panggilan yang spesifik yang hanya kita pribadi dengan Tuhan yang tahu. Amin. Ya. Dan tujuan itu yang hanya kita dan Tuhan yang tahu, ya, itu hanya ditemukan saat kita ini berjalan dengan Tuhan, bukan berjalan dengan yang lain. Oh nanti deh, aku lakukan ini dulu, nanti kalau aku udah dapat panggilan Tuhanku apa, aku baru kerjakan. Tidak seperti itu. Mulai dulu, berjalan dengan Tuhan hari ini. Baru itu kita akan melihat, oh iya Tuhan. Kita akan diarahkan, kita akan diberi, lihat iki loh, seperti ini. Ya, tujuan aku menciptakan kamu itu ini. Nanti akan kelihatan. Ya. Nah, Tuhan mulai respon. Ya. Tuhan, aku mau hidup sesuai tujuanmu, bukan sekedar untuk menjalani hidup ini. Siapa yang mau hanya sekedar menjalani hidup ini? Ya, ada yang mau toh? Ya, tapi kita mau hidup sesuai dengan apa tujuan kita ini diciptakan. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita deklarasikan iman kita. Silakan ya. Aku adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Aku diciptakan dengan tujuan ilahi. Hidupku bukan kebetulan. Aku adalah saluran berkat bagi banyak orang. Hari ini aku memilih untuk hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami mengerti hari ini kami spesial di mata Engkau Tuhan. Hidup kami sudah Kau rancangkan sebelumnya Tuhan. Sehingga Engkau menciptakan kami untuk kami menggenapi rencanamu itu Tuhan. Kami mau hari-hari ini Kau semakin berikan kami Tuhan arah yang jelas, tujuan yang jelas. Karena hanya aku dan Engkau yang tahu. Hanya Engkau yang akan mengajarku untuk aku melihat apa yang akan aku lakukan di dunia ini. Selaras dengan tujuanmu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Dan ini menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya percaya berkata, Amin. Haleluya. Halo. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan ucapan syukur karena Engkau adalah Allah yang baik dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Untuk firman yang diberitakan, terima kasih untuk firman kabar baik yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Samuel Kristanto. Kami percaya firman itu bukan sekedar kata-kata, tetapi benih yang hidup yang menghasilkan perubahan. Biarlah firman itu berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tertulis dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk ibadah perayaan kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh datang, bukan karena kelayakan kami, tetapi karena kebaikan-Mu semata.
biarlah sukacita dan hadirat-Mu terus tinggal dalam hidup kami. Untuk setiap pelayanan, kami mengangkat setiap pelayanan Worship Semarang Revival Center, touring, healing, refreshing, pemuritan, konseling, dan semua pelayanan lainnya. Kami percaya Engkau yang memulai semua ini, Engkau juga yang akan menyelesaikannya dengan baik. Berikan hikmat, kekuatan, dan urapan bagi setiap pelayan-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat dalam kesehatan. Engkau adalah penyembuh kami. Dalam bisnis dan pekerjaan, Engkau adalah sumber berkat kami. Dalam keluarga dan anak-anak, Engkau adalah perlindungan kami. Dalam setiap pergumulan, kami percaya Engkau sudah menyediakan jalan keluar. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 19, Engkau mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk lingkungan di sekitar tempat ibadah ini. Gereja ini adalah terang dan garam yang membawa damai, kasih, dan pengharapan. Seperti dalam Matius 5 ayat 16, biarlah terang kami bercahaya di depan semua orang sehingga mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapa di surga. Kami mengangkat pemerintah pusat dan daerah, berikan hikmat, integritas, dan hati yang takut akan Engkau dalam setiap keputusan yang diambil. Seperti dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 2, kami berdoa supaya kami dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapa, kami percaya Engkau sudah bekerja, bahkan sebelum kami melihatnya. Kami berserah dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Samuel Kesanto yang hari ini sudah membagikan firman yang luar biasa dengan judul firman Hidupmu Bukan Kebetulan. Semoga Tuhan selalu memperlengkapi dan menyertai pelayanan beliau. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara online melalui channel YouTube kami, Pentecostal Community Church. Kehadiran saudara semua menjadi sukacita dan penguatan bagi persekutuan kita. Berikut beberapa pengumuman dari Gereja PCC. Untuk SRC Semarang Revival Center akan diadakan pada hari Rabu 22 April 2026 bertempat di Jalan Gebang Anom nomor 135. Jemaat dipersilakan hadir dan beribadah bersama. Untuk ibadah Sunday Celebration akan diadakan pada hari Minggu 26 April 2026. Ibadah akan diadakan di Jalan Gebang Anom nomor 135. Jemaat dipersilakan hadir dan beribadah bersama. Kami mengajak jemaat untuk mengundang keluarga, kerabat, sahabat, serta teman-teman untuk datang beribadah bersama dan juga menyaksikan bersama-sama ibadah online kami. Mari sebarkan kasih Tuhan karena satu jiwa begitu berharga di matanya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Bila Tuhan yang membalas dengan limpah sesuai janji firman-Nya. Bagi jemaat yang rindu menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan dapat mengirimkan persembahan ke rekening bandara yang akan ditampilkan setelah acara ibadah ini. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita tetap mengucap syukur, melayani dengan sukacita dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani dan sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih. Merdeka. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa.
Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap hadirat-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana-Mu yang indah. Kami percaya apa yang Kau mulai dalam hidup kami, Tuhan, Engkau juga yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Terima kasih Roh Kudus yang menuntun kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi berjalan dalam kebenaran itu setiap hari. Biarlah apa yang kami terima hari ini terus hidup dalam hati kami, mengubah cara berpikir kami, dan menuntun setiap langkah kami. Terimalah berkat, kami menyerahkan minggu yang akan kami jalani, pekerjaan kami, keluarga anak-anak-Mu, dan setiap aktivitas mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami semua, menuntun kami, dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan tujuan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Damai sejahtera yang memenuhi hati dan pikiran kita melampaui segala keadaan. Dan setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Setiap keputusan dipenuhi hikmat-Nya. Dan setiap kebutuhan dicukupi oleh anugerah-Nya. Kita diberkati untuk menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Dan hidup dalam tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Pergilah dengan iman, hidup dalam kasih karunia, dan berjalan dalam kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.